Jadi abis dari kejadian itu tuh mulailah kayak pokoknya intens deket tuh dari Desember tanggal 25 tahun 25 2018. Nah di situ kan kayak mulai apa? Anjir, lu masih ingat ya tanggalnya? Ya alhamdulillah sih sendiri. 25 Desember Ya 25 Desember 2018. Di situ kayak mulai dekat, mulai apa sering, mulai apa ya, mulai aktif lah gitu. Iya. Kayak dari mulai chatannya itu makin apa ya, beda lah mungkin ya. Makin beda, ngobrol. Taunya asik mungkin ya. Nah udah dari situ tuh gue tuh ngajak nonton tuh ya. Jadi pertama kali main tuh nonton di salah satu bioskop di daerah Bandung. Kayak di situ kayak kira-kira waktu itu hari apa ya, lupa lah. Kalau hari mah bisa ini nggak ada waktu luang nggak gitu kan. Ada katanya, oh bisa main nggak tuh kayak gitu. Ayo sana. Oh nggak, kalau misalnya gue tuh gini tipe ceweknya tuh, kalau misalkan lagi setiap PDKT ke cewek itu pasti ngasih satu pertanyaan yang sama. Siapanya? Guanya. Oh iya. Jadi waktu itu juga, jadi kayak itu kan kayak apa, gua tuh deketnya sama 3 cewek. 3 cewek. Kan namanya juga milih atau iya nggak apa-apa. Terbaik, Cadangan gitu. ya. Iya biasa gitu. Akhirnya udah deket dulu tuh sama apa, satu cewek. Ya. Orang rumah, deket rumah. Tapi satu sekolah. Enggak. Beda. Mulai apa dekat dari situ, ada lagi satu. Kalau yang satu ada lagi apa di kelas. Seangkatan sama ceweknya gue ini. Ya, seangkatan. Gitu, kan. Tapi kalau misalnya yang ini tuh dianya yang suka si itu tuh. Si cewek ini tuh. Namanya siapa? Kasih tahu dong. Ya panggilannya aja. Yang kalau yang orang rumah itu Saskia. Kalau yang di sekolah itu yang di kelas tuh Citra, yang suka sama guanya ya. Yang Citra ini kan bukan itu nyanyi. Terus yang satu lagi yang jadi alhamdulillah Lutfiana. Bisa dipanggil Buntut? Iya, panggilan Buntut tuh kayak awan tuh ejek-ejekan sebenarnya tuh. Iya. Karena apa kan kayak udah mulai dekat tuh ya. Iya. Mulai dekat obrolan tuh kayak akhirnya kayak dia tuh kayak sering apa istilahnya tuh kayak sering nurutin gitu, bukan nurutinnya kayak sering satu pikiran lah gitu. Misalnya lagi ngebahas ini terus tanya aku juga tadi mau ngebahas itu gini. Satu frekuensi lah. Makanya dari situ sama gua tuh dipanggilnya kayak gini. Nah sih mah tuturut munding lah kayak gitu. Jadi kan buntut gitu kan kayak gitu, kayak nuturin gitu. Jadi alhamdulillah kan sama itu. Nah, satu pertanyaan yang dilempar ke tiganya ini teh kayak gini misalnya, aku kalau misalkan main tuh paling bawahnya cuma 100 itu, nggak bisa bawa lebih, gimana tuh? Rata-rata cewek yang udah ditanya tuh bilangnya tuh gini, oh ya udah tuh mainnya lain kali nanti aja. Padahal otomatis kan kalau misalnya jawabnya itu kan berarti ngintanya cuman ke materi. Ya realistis lah ya gitu. Realistis. Cuman kalau misalnya ke yang cewek satu ini Lutfiana tuh dia tuh bilangnya kayak gini kalau sama aku mah nggak perlu uang kalau mau main mah. Kita main kan cuma mau ngobrol gitu, buat ketemu gitu. Kalau uang mah nggak terlalu penting lah. Siapa juga yang nggak mau kayak gitu. Iya kan, gue ngerti. Iya, makanya dari situ udah tuh mulai dilupain 2 cewek yang tadi. Mulai satu fokus tuh ya. Makanya diajak nonton lah ya. Cuman ada kejadian lucu nih di sini tuh. Apa tuh? Nah, maksudnya malu. Funny moment nih. Apa tuh? Malu sih sebenarnya, kayak nonton gitu. Pas nonton tuh nggak tahu mau nonton film apa. Ya. Karena nggak tahu juga apa yang lagi ramai tuh nggak tahu. Asal datang aja gitu. Lu juga gak tahu hari ini ada pemutaran film apa, nggak tahu. Udah asal datang aja nekat gitu. Datang nonton apa ya gitu. Akhirnya tuh kayak bingung, sama-sama bingung. Akhirnya milih satu film Asal Kau Bahagia yang mainnya siapa sih? Yang Digo tuh siapa namanya tuh? Aliando. Digo. GGS, dia suka nonton GGS. Aing nggak tahu itu. Si Aliando. Itu filmnya keren sih kok, Asal Kau Bahagia. Itu pas udah nonton itu tuh pokoknya pas udah Hamin 2 tahun baru kalau nggak salah tuh. Hamin 2 tahun baru ke 2019. Iya, ke 2019. Jadi itu tuh hari Sabtu. Jadi Minggu, Seninnya tuh masuk sekolah. Iya. Tanggal berapa ya dulu? 3-4 Januari gitu masuk sekolah tuh.
dari sana nonton, nah ya kan akhirnya gini pas mau bayar tuh ya, orang kan taunya emang bener kalau misalnya orang tuh bawa uangnya cuma cepek gitu, cuma 100. Bener itu. Gitu datang, set, silakan mau nonton apa gitu kan. Itu mah yang itu sana. Oh iya, buat berapa tiket sana? 2 sana. Oh iya, pilih kursinya di sini sana. Kursinya. Jadi berapa Mbak sana? 120. Diem dong langsung. Hamin 2 H plus baru. Mahal ya. Biasanya kan kayak ya kalau itu kan hari Sabtu ya, berarti kan kayak paling 55 gitu ya, atau enggak 45 lah kalau tahu misalkan di situ tuh ya, tempat itu tuh. Kok jadi naik 60 berarti kalau gitu tuh. Tahun baru, terus hari Sabtu juga. Kan libur panjang. Iya, kok enggak keingetan ke situ juga kan. Uang cuma bawa 100. Iya. Akhirnya gimana ya? Anjir, uang 100. Untungnya ngerti gitu kan. Langsung Lu enggak ngomong dulu kan? enggak, kayak orang kayak cuma Oh, lu gerak-geraknya udah terlihat gitu ya. gitu. Udah akhirnya udah ini pakai dulu aja sih. Ini enggak apa-apa sih, enggak apa-apa. Iya tuh nanti gimana tuh ini? Udah daripada nggak ada sih, cepet bayar tuh kasihan yang lainnya pada nunggu katanya. Oh iya tuh, maaf ya dipinjam dulu tuh. Anjing, malu. Dibilangin malu. Akhirnya situ udah lah ya ngasih. Ini Mbak sana. Oh iya gitu kan. Untung si Manya yang buat ketawa ya gitu. Akhirnya udahlah, akhirnya nonton dari situ. Habis nonton dari situ turun ada kayak Alfamart. Diam di situ dulu. Nggak jajan karena habis kurang lagi ya tiket. Aduh anjir, pokoknya di situ udah mau lebihan cuma kayak udahlah gitu, nongkrong dulu ya bentar lah gitu kayak di sini. Emang aku masih punya uang sana? Enggak sih, cuma ya udahlah nggak apa-apa, duduk dulu aja sebentar pengen ngobrol gitu. Nah, ya udah ayo sana. Akhirnya ngobrol di situ. Soalnya dia ini kayak apa ya, kayak nyaman mungkin ya. Jadi cerita ya orang juga tanggepin. Curcol. Asal kan kayak ngomongnya kalau misalnya cewek baru dengerin mah kayak paling cuma menjawab doang kayak iya apa kayak gitu kan, enggak. Itu kayak orang cerita nih ya, tiba-tiba si Daniel tuh kayak ngebales cerita lagi, dan akhirnya sampai situ pulangnya manjang lah dari situ tuh. Baru itu dia manjang tak udah, itu pokoknya udah mulai deket banget tuh sampai akhirnya ke tanggal 11 Januari bertemu. Pas di hari itu tuh ingat banget tuh, kayak gue tuh baru pulang sekolah duluan kan, kayak waktu itu kelas 3 tuh kayak cuman ada apa gitu ya, jadi pulang cuma sebentar gitu. Akhirnya gue pulang duluan, terus ngabarin lah ya kan, ini aku mau udah di rumah, udah di rumah gitu kan. Oh iya tuh, aku masih ada pelajaran gitu ini lagi. Oh ya sok aja dulu. Akhirnya udah, pas udah gitu scroll IG lah ya, scroll IG, ternyata ketemu IG teman. IG teman tuh ada yang ditandain, ada yang ngetek gitu. Ngetek karena pas orang lihat gitu, ternyata ngeteknya ke cewek gua, cowok. Pas gitu kan kayak anjir. Temennya cowok, itu cowok. Apa sih si cowok itu tuh teman gua sangkatan. Nah, jadi ternyata deketnya bukan sama gua doang gitu. Jadi kayak itu kan mulai bingung lah ya. Belum memiliki tapi udah ngerasa patah hati gitu. Aja. Udah mulai dari situ kan kayak barulah kayak langsung negor tuh ya. Di SS-in tuh ya, langsung SS-in kirimin ke si ceweknya. Ini maksudnya apa gitu kan. Di situ ngambek-ngambek sendiri tuh dianya. Si ceweknya tuh. Kenapa sih gara-gara orang ini kayak jadi susah mau dekat sama cowok sana. Kayak gitu. Aku malah ngedumel gitu kan. Kamu kenapa? Ya ada kesel tuh setiap misalkan mau dekat sama cowok tuh pasti ada gangguannya sama orang ini terus sana. Kayak gini lah sana. Udah sekarang mah terserah sama kamu mau percaya atau enggak juga. Kata dianya ke Lah kok jadi marah-marah gitu kan, bingung. Asalnya kan mana yang enggak enak hati gitu kan. Lihatnya malah dianya yang ngedumel gitu. Kok aneh gitu ya. Ya udah akhirnya kan kayak gitu, pas gitu teh. Tanya dianya duluan bilang sayang teh. Jadi kayak terus kamu marah kan guanya kan nanya. Kamu marah kenapa? Udah apa sih kalau misalkan mau dekat sama orang yang aku sayang teh sana muni susah katanya teh gitu. Berarti kamu sayang sama aku. Nah dari situ lah mulai nggak bisa ngejawab tuh, dari situ tuh bisa ngejawab gitu. Udah mulai seneng lagi kan, perasaan kayak udah mulai lega gitu kan. Jangan ngeplong kan. Dari situ barulah kayak mulai ditegesin lah gitu. Barulah gua dulu yang nanya kan sebagai cowok tuh. Sayangnya sama aku gitu kan. Itu
iya senang kan dia baru di situ kan kayak nembak gitu maunya nggak jadi pacar aku kayak gitu Itu lewat chat. terus kan akhirnya dia tuh nantangin lah ya Tanya. Kayak udah tahu ini apa nih. senang kalau aku mah kalau di chat mah kayak biasa aja supaya pengen langsung katanya gitu Face gitu. to face ya. Cuman ya udah jawab dulu aja ini mau atau enggak gitu kan kayak gitu biar ngemplong juga kan nantinya gitu ya udah mau senang ini jadi lah ya jadinya di situ 11 Januari cuman pas yang ke hari apanya pokoknya lari kedua main tuh lari ke salah satu tempat lari di daerah Bandung dekat rumah Aja sibuk. bukan Bukan. SJ Aca Manik Oh iya, Jabar. ya tahu. di situ ajak lari ke sana pas udah beres lari barulah ngomong langsung bukan kayak mau megang tangan depan orang banyak teh malu gitu kan ya udah akhirnya diambil tangannya gitu kan kayak langsung ngomong mau aja pacar aku gitu. Langsung coy gitu langsung aja lah udah tenang gini hati kan udah udah akhirnya udah lah jadi tanggal segitu ya sampai sekarang tapi hari ya khususnya buat anak-anak kampus gitu ya belum banyak yang tahu soal kayak gue tuh dulu kayak gimana Apa? gue tuh dulunya kayak gimana Ya. Gimana? cuman gue kalau misalnya zaman sekolah tuh emang kayak punya apa ya apa disebut kayak self defense sendiri gitu jadi kayak emang dari beberapa sekolah juga kayak yang dekat gitu ya yang dekat sama gue tuh cuma kayak beberapa orang doang gitu kayak misalnya sekarang kampus Fahri gitu terus ada teman lagi si Ijal si Alek jadi kayak yang emang apa ya kayak yang emang kalau ngomongnya enak ngobrolnya enak yang apa yang satu frekuensi lah bisa dibilang satu frekuensi ya apa ya orang bakal ngobrol sama orang-orang itu aja gitu kalau misalkan dalam satu lingkup di kelas misalnya gitu ya kan kalau kayak si Ijal kan kayak jual naon Dia lah SSD, misalkan ya. kayak Ke warung. kan kayak gitu nah, kalau misalnya gua sendiri tuh kayak gak yang kayak gitu jadi kayak apa ya istilahnya kayak harus ditanya duluan lah habis ditanya duluan taunya sini sefrekuensi nih barulah kayak di situ kayak nyambung ngobrolnya tuh kayak ngebalasnya lagi enak gitu kayak gitu sebenarnya kayak banyak orang juga nggak tahu kalau misalnya dulunya kan kayak gimana gitu Ya emang sih gue pertama lihat lu juga agak diam waktu nongkrong di warung juga gak banyak ngomong gitu kan. Taunya Orang lain mah SKSD aja ngobrol. Sekolah di mana? SMA di mana gitu kan. Jurusan apa gitu. Lu mah kan diam. Gue juga kan awalnya sama lu kaku. Kan karena kita bidding misi kan sering senam gitu. Kadang suka nyapa dikit-dikit di sini. Masih kaku lah. Iya. Nggak tahu sih kenapa itu juga. Emang turunan sih dari dulu itu mungkin. Kayak bisa masuk ke satu lingkungan yang baru tuh kayak adaptasinya emang lama gitu. Sama kayak waktu ke SMK juga, SMP juga gitu. Cuman bedanya kok yang paling drastis itu di SMK. SMK kenapa? SMK karena Drastis cepat ininya. adaptasinya tuh karena apa ya masuk OSIS. Masuk OSIS dari situ kan kayak mau gak mau lu kan di situ dituntut harus aktif kan bersosialisasi harus selebeu sana sini kan. Jadi pertama itu lucu juga nih ceritanya. Jadi banyak funny momennya ya kehidupan banyak dia. lumayan kayak pas pertama kali masuk OSIS tuh gini di foto tuh ya sama apa guru kesiswaan ada namanya Paweng kalau nonton Paweng. Hai Paweng nanti. Jadi apa Paweng tuh jadi dia tuh kayak apa foto-foto semua murid bilangnya tuh buat bikin kartu pelajar foto buat kartu pelajar ya udahlah ya gitu kan foto aja gitu foto katanya gitu tahunya itu seminggu ke depannya foto guanya tuh ada di mading loh kok di mading sambil ada bacaan calon ketua OSIS periode 2018-2019. Keren gak tuh? Jadi langsung nyamuat? Iya tanpa bilang. Coba anjir bayangin baru masuk sekolah nih ya jalan tunduh ya ngantuk jalan ngeliat ke mading ada kalau langsung kan langsung bontal gitu langsung kan nyari ke Paweng lah akhirnya tuh langsung ngelabrak gitu kan ya Pak kenapa foto saya ada di mading sambil ada tulisan calon ketua OSIS sana tapi nggak kayak Dilan ya nggak Suripto enggak kan nggak aman ya nggak weng gitu langsung malah dibalas lagi dibentak gitu kan udah kamu tuh senanan belajar bersosialisasi sana pas itu teh langsung ingat kan perasaan bapak gue juga pernah ngomong kayak gini itu kan kayak itu aja yang tadi sebut karakter ya pas itu teh akhirnya
Ya kalau seenggaknya mah ya ada perizinan dulu lah Pak ke sayanya gitu, bilang dulu apa gitu, misalkan kayak ini nanti mau ini mau bilangnya buat apa kartu pelajar malah jauh-jauh ada di Ada di mading, mading. gitu kan. Ya udah nggak apa-apa belajar sana, coba kamu tuh masuk udah telat sana, Ya. marah-marah juga sana, masuk sana, udah akhirnya kan nerimain lah ya gitu. Kesiswaan TA gitu ya, agak kejam. Tapi ngaruh kan ya kalau lu juga yang kayak gitu. Cuman akhirnya kayak di situ punya pemikiran lagi kayak gini nih, dah mau dipilih mana jelema juga orang mah kayak gitu kan, kayak dah mulai milih lah kayak gitulah. Akhirnya tuh kayak berjalan taunya kan pemilu tuh ya, pemilu akhirnya pemilu barulah di situ kan kayak voting diundang lah kan. Gua tuh pas yang lagi penghitungan suaranya tuh ke dalam ruangan tuh masuk set yang nggak ada beban tuh ya, udah mau menang gitu kan. Santai aja ayo cing aja mah mau dipilih ya baik. Siapa sih orang itu sampai dipilih itu, sampai akhirnya kayak set satu persatu temen tuh kayak mulai gugun ya, bukan lah aku masih ada orang gitu di situ kan, kayak anjir tegang tuh ya di situ, tegang gitu. Sampai akhirnya set kepilih lah kan 2 nama tuh, satu wakil satu ketua Ya. kepilih. Tapi emang udah ada ini, yang ketua yang ini, yang wakil yang ini udah ditentuin. Udah ditentuin gitu. Dari jumlah votingnya. Udah dari situ langsung akhirnya kepilih lah. Selamat ya buat Momot Sopian Pratama sana jadi ketua OSIS. Wah tuh lu bayangin ya coba. Lu nggak tahu apa-apa, lu nggak masuk lu nggak masuk OSIS ya sebagai anggota gitu. Yeah. Tiba-tiba naik jabatan jadi ketua. Kayak gimana coba pemikirannya? Kayak apa? Jadi kayak udah stuck gitu kan, kayak langsung awalnya komplain kan, kayak nggak terima gitu. Mana cik coba lihat apa hasil suaranya gitu kan. Ya obrak-abrik lagi lah ya kan gitu tuh sana. Coba mana lihat datanya sana, dilihat lagi. Taunya emang benar gitu kan. Ini yang milih sah sih aja ini. Garel oke gitu kan. Udah akhirnya kayak di situ kayak mulai nerimain, mulai ngelakuin jabatan kan, tanggung jawab atas jabatan. Nah itu yang berat kan ditanggung jawabnya. Iya, sebagai ketua itu. Tapi alhamdulillah pas untungnya gitu ya, bukan sombong loh ya ini ya. Alhamdulillah kayak misalnya pas yang dari sana tuh prestasi sekolah tuh meningkat. Alhamdulillah. Kayak kan banyak orang yang nggak tahu tuh ya SMK Pajajaran gitu sebelumnya tuh. Pas kita udah mulai promosi setiap ada angkatan baru, kita mulai promosinya itu nyebar tuh gitu ya, nyebar kayak terus mulai jalan-jalan juga ekskul, mulai diperbanyak lagi. Terus dari segi biaya tuh kalau gue tuh paling ngotot tuh soal biaya dari dulu tuh, karena pernah gini, ada satu acara tuh ya, kalau misalkan anak-anak SMA mungkin pada tahu ya, kalau di Bandung tuh sering ada BLA, Bandung Lautan Api ya, yang kayak konvoy gitu jalan-jalan gitu kan, kayak gitu tuh. Nah gue tuh pernah diamanatin buat cik gimana cik, pengen tahu kalau ini bakal berhasil atau enggak. Kan kalau gue itu diamanatin kalau tuh gue sendiri kan orang itu kan kayak seneng banget sama tantangan. Kayak wah anjir ditantang nih gitu kan ya. Akhirnya ya udah siapa siapin waktu berapa minggu. Seminggu katanya. Kenapa seminggu katanya? Soalnya kalau misalkan buat nambah lagi seminggunya katanya bisa terlalu mepet sana. Ya udah sok nggak apa-apa jadilah gitu kan. Jadi sok udah. Akhirnya bikin prepare sama anak-anak gitu ya. Udah beres semua, mantoknya di mana? Di biaya mantoknya tuh. Di biaya. Ini biaya tinggal berapa lagi sana? 300.000 sana. Buat apa 300.000? Ini buat dana buat dana konsumsi sama nanti bisa ada keperluan yang tidak terduga. Kayak gitu. Akhirnya tuh, ayo uang kita tinggal berapa? Kata orang tuh ya. Ayo uang kita tinggal berapa? Tinggal berapa ya? Tinggal 50 ribuan lagi gitu ya kalau nggak salah tuh. Habis buat apa ini semua gitu kan? Ini tuh buat ini semua gini. Coba minta datanya. Awalnya minta data dulu kan biar pasti gitu. Iya ada kan. Ada gitu. Set. Iya benar juga. Takutnya diambil sama kan coceng gitu kan ya, coceng berhadiah gitu kan, siapa tahu gitu. Akhirnya ya udahlah gitu, ya udah biar orang aja ngambil dana sisanya ke sekolah gitu kan. Datang tuh ke ruangan kepala sekolah sore tuh. Tuh. Assalamualaikum Pak. Salam, siapa sana? Pian Pak. Oh masuk sana. Masuk.
sendiri itu kan ya. Akhirnya tuh gitu selesai. Mau ada apa sana gini pak ya, jadi kan acara bela kan tinggal beberapa hari lagi nih. Nah kita tuh apa udah siap semuanya, tinggal finishing lah istilahnya, tinggal finishing. Kita masih kurang dana 300.000 pak kayak gitu. Loh kok masih bisa kurang, sana emang dana yang waktu dikasih udah habis lagi gitu. Udah pak sana, mana coba lihat datanya, dikasihin lah datanya. Nih pak kalau misalkan kurang percaya nih berarti datanya sana 300.000 buat apa lagi, di situ pak udah ada, bapak tinggal baca aja sana, Bukti tertulisnya ada lah ya. diomongin gini, jangan malas membaca pak kayak gitu, set diomongin, gue lihat lagi kan. Tapi udah kalau udah kayak gini udah mepet sana tuh. Udah sekolah juga nggak akan ngasih kelonggaran buat ngasih lagi katanya tuh gitu. Akhirnya dari sana tuh mulailah otak Diti itu kan gini, udah apa kalau misalkan kayak gitu, ini suratnya saya ambil lagi, nanti barang-barangnya saya kebapain, kami mundur dari acara ini. Urusan tanggung jawab nama baik sekolah yaitu gimana bapak, soalnya kami udah daftar ke sana. Nah jadi misalkan nanti seumpamanya saya mau batalin, ya itu mah gimana saya, cuma nanti nama baik sekolah kecoreng kayak gitu. Nanti pas udah dari sana bapak yang ngurusinnya, saya mah udah angkat tangan. Kalau gitu mah ya udah pak ya, semuanya kan udah handle sama lu. Cuman masalah itunya si duitnya kurang, finishing. Nah lu gak maksudnya itu tanggung jawab sekolah kan buat ngasih biaya itu. Kalau gak ada itu kan mau gimana lagi gitu. Lu udah bekerja semaksimal mungkin sebagai ketua. Nah akhirnya kayak gitu, udah pak mana sini suratnya, udah kalau misalnya gitu mau terima kasih apa ya atas peranannya gitu. Cabut lah ya kan, pura-pura cabut dulu gitu. Set pas udah deket pintu, sini lagi, balik lagi sana. Ya udah kalau gitu dibikinin kwitansi tuh langsung. Kwitansi kan. Terus gitu ngelihat, set sobekin, nih tukerin ke TU sana. Gitu atuh kan gitu atuh boy atau tadi teh. Emang harus gitu kalau misalkan jadi apa buat anak-anak SMA itu atau apa, kayak kita juga harus punya ketegasan lah gitu. Buat kalau misalkan kita emang benar gitu, emang kita juga punya bukti uangnya buat apa ya udah pakai cara sendiri aja. Misalkan emang harus caranya kayak gitu ya, kalau baiknya diambil, yang buruknya jangan. Nah, yang penting kalau gua sendiri tuh pakai caranya kayak gitu gitu. Akhirnya dapat uangnya, bisa nukerin, beres lah acara gitu. Alhamdulillah aman. Dan alhamdulillah dari sini juga kayak mulai naik lagi sekolah, banyak yang daftar ke sekolah. Pas angkatan gua tuh banyak yang daftar tuh. Nah gitulah, alhamdulillah pas ninggalin sekolah tuh nah ada nama baiknya lah gitu. Kayak gitu. Kayak yang biasa, tapi kan kayak panitia gitu bekerja di belakang layar itu banyak kendala, susah banget, parah itu. Harus ada perizinan dari sekolahnya gimana, apakah sekolah mendukung atau tidak. Terus kalau misalnya ada sedikit kendala dari tadi masalah biaya kan gak ngasih gitu, kita harus muter otak gimana caranya. Gak mungkin kan kita yang rugi bandar mah. Iya. Gue emang gak ikutan apa-apa ya, gak ikutan organisasi kayak gitu, gak megang jabatan ketua gitu. Pernah lah SMA ikutan literasi, lu tau lah. Iya, literasi. Yang puisi-puisi gitu, gue ikutan di puisi, cuman sebatas anggota aja gitu, ngajarin anak didik dan sebagai kakak kelas gitu. Tapi dari walaupun gak ikutan organisasi gitu, gue juga dapat pelajaran di luar gitu. Misalnya kayak waktu itu gue lagi naik motor nih ya, gue agak lagi gak enak badan gimana, nabrak nih. Tapi nabraknya untungnya bukan mobil, tapi nabrak yang kayak jemuran tau, yang besi-besi gitu. Itu lumayan harganya ratusan ribu. Oh iya ada sih. Ada ya 200-300 ya, yang kayak gitu, yang bagus lah pokoknya. Nabrak yang kayak gitu jemuran. Terus gue diem itu langsung pada keluar dari rumah, tetangga-tetangga juga. Iya naon euy, mana jam mana? Sia mun kabur sia. Gitu kan aku. Terus ya gue maaf ada saya mah sayang salah ya, saya tanggung jawab itu, ngobrol. Terus itu pernah gue mau dipanggil orang teh, sok geroan kolotna gitu. Panggil orang tua. SMA kalau enggak salah. SMA gitu. Itu di situ ya lu tahu sendirilah keadaan gue dalam ekonomi agak kurang gitu ya. Gue SMA itu uang jajan 5.000 sehari. Kalau misalnya mau beli kuota biasanya gue ya beli tri yang 15.000. Itu 3 hari gak jajan, soalnya gue bakal ngasih terus sama kayak lo kan. Sekarang bakal ngasih gue gak jajan 3 hari 15.000 kumpulin. Nah di situ gue agak bingung pas udah nabrak itu, ini harganya bilangnya yang kayak gini gak murah sih, ratusan ribu, apalagi ini baru cina gini. Panggil orang tuanya, gue bingung, gue gak mau manggil orang tua soalnya gue yang salah gitu. Kenapa orang tua gue yang dibawa-bawa gitu. Gue gini aja pak, ini saya megang uang 50.000, nanti saya dicicil
kebetulan itu lokasinya dekat sama rumah gue, dekat sama sekolah gue. Nanti saya cicil tiap hari ke sini atau gak seminggu sekali. Saya nggak bohong, rumah saya di situ, tapi asal jangan ke orang tua gitu. Gue gak mau nyusahin orang tua. Walaupun emang gue susah gitu, ya udah gue yang tanggung jawab gitu. Ya udah disitu. Jadi pada akhirnya dari tanggung jawab itu, hal sekecil itu malah dipermudah. Dia mikir gimana caranya, ya udahlah, udah 50.000 aja nggak apa-apa gitu. Padahal kan harga yang kayak gitu mahal gitu. Mungkin dia lihat, oh, ini anak ini berani tanggung jawab, gak mau diserahin ke orang tua gitu. Gue sebenarnya malu di situ, nabrak jemuran nabrak jemuran Tapi gitu. itulah pengalaman gitu kan yang bikin dewasa ya gitu kayak gitu. Tanggung jawab, apalagi kan cowok nanti nikah kan, tanggung jawab gede. wah ada sekian. Ini kalian yang nentuin apakah obrolan ini bermanfaat buat kalian atau enggak gitu ya. Diambil yang baiknya. Kita di sini bukannya jadi so tahu, kita cerita pengalaman kita aja. Dia cerita pengalaman dia jadi OSIS gimana gitu, tanggung jawab kita berdua gimana gitu sama orang. Kita cuma sharing aja pengalaman kita, bukannya bersifat so tahu tanpa mencari fakta yang betul. Setuju. Oke, mungkin segitu dulu. Thank you for watching ya. Jangan lupa nanti didengar di Spotify. Nanti klik aja di link di deskripsi. Nanti kita nyantum di deskripsi. Well, bye-bye. Bye.